Ku suka kamu apa adanya, senatural mungkin aku lebih suka. Ku suka kamu begini saja, bukan karena ada apa-apanya dari yang kau punya. Aku hidup di dunia ingin tenang, baik-baik saja bersamamu. Aku bisa melewati itu. Bukan aku yang mencarimu, bukan kamu yang mencari aku. Cinta yang mempertemukan dua hati yang berbeda ini. Tia, juga masih di Aceh Gino dan dengan kakak-kakak cantik kita ya Tia hari ini. Aku belum bisa move on dari tadi lagu yang dinyanyikan sama Rais. Iya. Lagu Masif Natural ya. Iya. Nah ini zaman-zaman kita lagi falling in love mungkin seperti itu ya. Jadi tiba-tiba kebayang aja sendiri. Pas lagu ini belum nikah? Belum lah. masih warawiri di beberapa radio di Banda Aceh lagu yang kayak gini kan. Oke. Kita skip dulu untuk masa lalu ya. Kita balik lagi di Aceh Gino barengan Perpustakaan Jalanan Jempa dengan ketiga cewek-cewek cantik ini dan juga saya yakin mereka ini aktif sekali dan mereka juga sangat memperhatikan perkembangan minat baca untuk anak-anak, khususnya untuk anak-anak ya begitu ya, anak-anak di Aceh. Nah sebenarnya malah Perpustakaan Jalanan Jempa ini didirikannya apakah juga karena ya kita berbicara tentang mirisnya minat baca anak-anak ini juga difokusnya memang untuk usia berapa tahun sih? Biasanya kita fokusnya dulu ke anak-anak dan remaja. Kalau untuk koleksi buku sekarang sudah berapa lembar banyak maksudnya begitu? Selama 2 tahun ini ada 800 ya. 800 buku dari 70 buku. Oh 70. Wow, Iya. ini kalian dapatnya beli atau ada yang nyumbang begitu? Nyumbang. Oh banyak yang Kita awal-awal tahun buka lapak baca buku, kita langsung bilang ke pengunjung-pengunjung yang datang gitu. Kita open donasi loh, tapi tidak dalam bentuk uang. Kita cuma terima dalam bentuk buku. Oke, jadi memang sumber dari buku tersebut dari donasi orang-orang begitu ya? Iya benar. Nah, kalau ada masyarakat atau ada teman-teman juga yang ingin menyumbang buku ini, mereka harus kemana? Nunggu ke Belang Padang dulu atau bisa langsung mengkontak gitu nomor tertentu malah? Bisa langsung kontak ke nomor tertentu. Nomor kita bertiga boleh. Apa perlu disebutin? Boleh. Boleh, Salah satunya. siapa tahu ada yang nonton mungkin bisa catat nih nomornya yang pengen baca bisa ngubungin kan. Ya boleh dicatat nomornya 0853 7279 3564. Oke, Miftah pengen nanya nih, ngobrol-ngobrol juga Miftah sebagai pendiri yang menjadi tantangan untuk mendirikan rumah baca Perpustakaan Jalanan Jempa ini apa sih? Kalau awal dari bercerita dari awal ya, kesulitan yang pertama itu yang berat sekali waktu dulu itu transportasi. Apa? Transportasi. Oke. Terus kenapa? Ya kan karena dulu awal mulanya itu kami bawa berdua sama Nanda itu pakai box naik motor. Bawa box pakai motor itu ke Belang Padang dari Darussalam. Itu perginya itu juga harus setelah subuh. Karena kalau setelah subuh kami nggak akan dapat lapak. Zaman dulu itu lapak di Belang Padang itu siapa cepat dia dapat. Nah, kalau untuk sekarang nih masih pakai motor juga? Sekarang ya masih. Tapi karena kan kebetulan relawan udah rame juga, jadi udah dibagi beberapa tas gitu. Kami masukin ke dalam tas untuk bawa. Jadi bawa misalnya satu orang satu tas. Iya, gitu. tapi untuk komunitas ini ada berapa orang nih? Sampai sekarang 13 orang. 13 orang. Mahasiswa semuanya? Ada mahasiswa, ada yang bukan mahasiswa lagi. Wow.
Kenapa ini kan bisa dikatakan relawan ya, Nisa? Relawan artinya kan kadang memang tidak menerima upah sama sekali. Itu kalau untuk ngomongin yang pahit-pahitnya nih, apakah itu makan ataupun dari biaya transportasi seperti bensin misalkan, ini gimana sih Nisa? Kalau kami sih menetapkan ada biaya iurannya per minggunya dari tiap-tiap anggotanya. Jadi memang uangnya nggak banyak, tapi ya dicukup-cukupin di situ. Tapi kalau misalkan memang uangnya juga nggak cukup, kita paling nutupin pakai uang sendiri lagi di luar uang iuran itu. Oke, jadi nomok juga nggak masalah berarti ya Nisa ya. Dari sekian banyak donasi buku yang kalian terima, ada nggak sih donasi memang dia menjadi donatur tetap begitu untuk kalian? Ada, dari sekian yang donatur itu ada sekitar beberapa orang yang beberapa bulan sekali dia donasi buku lagi gitu. Oh gitu. Bukunya dalam boleh buku bacaan apa saja begitu ya? Iya. Seperti misalnya resep makanan juga boleh? Ada. Oh ada gitu. Nah kalau untuk metode peminjaman buku nih, tadi bisa dipinjam bukunya itu gimana sih caranya? Caranya kami kan buka lapak tiap hari Minggu di Bulan Padang. Jadi tinggal datang aja, terus pilih buku yang kalian mau, tinggalkan nama sama alamat juga nomor HP. Oh gitu. Itu Ada untuk kartunya ya? Enggak, kami untuk jangka peminjaman itu untuk berapa lama itu? Kami memberikan durasi 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu untuk satu buku? Dua buku ya? Oke, jaminannya nggak ada dong berarti? Ada nggak sih kejadian yang mungkin udah minjem nggak balikin gitu? Ada, jadi makanya kami butuh nomor HP. Ya, tapi kan HP maksudnya bisa dimanipulasi juga begitu, gimana? Ayo, Sering boleh. Malah deketin mic-nya malah. Ya sering ya, tapi itu bukan masalah kayaknya. Kami cuma berharap semoga buku yang hilang yang nggak dikembalikan itu ditemukan oleh orang yang mau membaca. Jadi itu bukan masalah besar kalau buku itu hilang gitu ya. Yang penting buku itu bermanfaat. Hilang dan ditemukan oleh orang lain. Iya. Oke. Nah, ngomong lagi soal di Belang Padang, yang paling banyak yang baca buku, yang minjem ini usianya berapa? Sepantaran kita kah atau kita emang gue masih muda dong ya. Sepantaran kalian atau anak-anak atau orang tua bagaimana? Alhamdulillah semua usia tertarik. Padahal kami minatnya anak kecil aja, gitu kan. Anak kecil datang, orang tua yang bawa itu mereka datang dan ikut pinjam juga. Malahan ada yang saya lupa nama beliau. Beliau tiap minggu datang dan tiap minggu pinjam 2 buku. Gitu. Beliau nggak kembalikan dalam 2 minggu, tapi tiap minggu beliau kembalikan dan tiap minggu beliau pinjam. Iyalah, kalau satu baca bukunya satu hari sebenarnya bisa ya, cukup waktunya ya satu hari. Cuma kadang ada orang pengen baca lagi dan lagi. Miftah, spot untuk membaca lapak kalian ini berada di posisi mana sih? Mungkin juga pemirsa pengen tahu gitu. Iya. Posisi kita itu adanya di sebelah jogging track yang depan musim tsunami. Oke. Halte musim tsunami. Itu juga bertetanggaan dengan Ruman? Iya, emang tetangga Ruman. Oke, kalau Ruman saya udah tahu. Cuma belum sempat ngundang. Saya nggak punya nomor kontaknya. Ini ada ya nanti ya? Ada. Boleh lah diminta Bisa. ya. Guys, aku request satu lagu boleh ya? Apa ya? Nggak terserah sih lagu apa aja yang tiba-tiba teringat. Oh ya udah deh pengen lagu ini. Gitu. Boleh ya kita dengar suara Rais dulu ya? Sebentar aja. Istirahat dulu yang pastinya. Ayo Rais. Bidadari tak bersayap datang padaku, dikirim Tuhan dalam wujud diri kamu. Sungguh tenang ku rasa saat bersamamu. Tuhanku sayang sekali wanita ini. Tuhanku sayang sekali wanita ini. Sampai habis umurku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku
jadi teman hidupku. Keren. Ini siapapun yang denger suaranya Rais pasti udahlah meleleh aja tuh, melting banget, tau gak sih? Ngomong kenal sama Rais gimana ceritanya? Cerita siapa ini yang temenan sama Rais? Miftah? Iya, Miftah benar ya? Berdua dengan Nisa apa malah? Semua teman. Semua teman. Benar nih Rais, jangan bohong. Pertama kali kenal sama artis kita nih kapan sih? Dia kan nih jarang kuliah. Dari Diana, dari kawan. Dari Diana, dari kawan ke kawan, Loksekon ya. Tapi hubungannya hanya teman biasa. Iyalah. Nggak ada yang spesial gitu ya. Kalau Rais ini kan linknya banyak sekali, karena kalau memang harus begitu ya Rais ya. Segitu. Karena kalau nggak banyak link dia nggak akan laku di panggung. Iya benar. Laku emang berapaan? Oh, ada budgetnya loh. Iya Dulu nggak ada benar. budget, sekarang udah. Iya, yang namanya artis memang harus banyak link begitu, Benar, karena dia memang udah punya manajer. Ini siap kok kalau ada lowongan. Wah. Udah. Udah ada. Udah ya. Oke. Nah, selain tadi perkembangan informasi yang kita dapatkan di Banda Aceh untuk beberapa hari ini, seperti tadi larangan Bupati Aceh Besar ya. Kemudian sekarang lagi lagi booming soal apa lagi nih? Tahu nggak sih? Banyak sih pelakor mungkin. Wah. Pelakor. Gue nggak ikutan deh kalau itu ya. Pelakor tuh ya inilah. Berdua. Iya. Berdua. Saya nggak tahu. Maksudnya apa sih berdua? Saya belum Karena merasakan. memang kalau yang begitu kan Ibu-ibu sebenarnya iya perempuan sih gitu kan. Cuman kita nggak ngomongin soal hal yang begitu karena itu sangat meresahkan juga ya. Benar. Kita berharap semuanya bisa baik ya. Dan ada beberapa hal yang mungkin bisa ditata kembali soal larangan tersebut yang di Aceh Besar, kita masih ngomongin soal itu ya. Dimana ada yang berkomentar seperti ini. Sebaiknya Aceh Besar ini mereka lebih fokus membenahi seperti sapi liar di jalan, ya kan? Betul. Nah, ini kan banyak sekali di Aceh Besar, kan luas. Iya. Di mana-mana halo sapi gitu ya. Iya, benar Nah, gitu ya. jadi sebaiknya fokusnya sih lebih ke situ karena memang ini demi keselamatan pengguna jalan lainnya. Iya. Nah, kadang ketika di saat naas tersebut nabrak sapi, kemudian mobilnya juga jadi rusak, sapinya juga bisa mati begitu ya. Iya. Pasti tanya ini sapi siapa? Nggak ada yang ngaku, Nggak ada yang beneran. mengaku, Takut disuruh bayar gitu kan. Nah, tapi memang itu harus dibenahi lagi. Seperti lagi kita melihat sampah yang berserakan. Nah, kemudian tempat-tempat wisata di Aceh Besar yang memang belum sepenuhnya ini berdasarkan syariat Islam. Ya kan, banyak muda-mudi yang duduk-duduk yang non muhrim begitu. Di kafe-kafe yang terbuka. Nah, itu juga harus sih sebenarnya. Nah, jadi kalau untuk kesekian soal larangan bandara beraktivitas aktif di Idul Adha, kalau pribadi sih kayaknya kurang seret. Karena di hari Lebaran itulah saya nunggu kedatangan abang-abang ataupun saudara yang memang mudik, benar gitu kan. Karena memang di hari tersebut lah mereka dapat cuti begitu ya. Capek ngomongnya, ayo Eva bantu saya. Iya benar Tia. Cuman gini ya, kalau untuk soal bandara itu juga Eva sebenarnya juga miris, kasihan gitu loh buat orang-orang mungkin yang pulang kampung ini mau pulang pas hari Lebaran karena dilarang dengan yang begitu, kasihan banget gitu ya. Sering-sering jalan-jalan ke sana ya. Mungkin pendapat mereka tentang pendapat kalian gimana nih? Siapa aja kalian sebagai warga negara Indonesia yang baik, warga Banda Aceh sekarang ya, walaupun asalnya dari luar misalkan. Tanggapannya seperti apa sih malah? Saya sih sama kayak kakak ini, kurang setuju ya. Setuju. Karena banyak juga saudara-saudara yang kerja di luar kota dan kalau mau pulang kampung itu cutinya itu nggak lama. Jadi pas pulang itu kadang-kadang pas hari Lebaran ke 2 gitu, ketiga ya kan. Jadi kasihan banget kalau mereka nggak bisa bergabung dengan keluarga besar. Iya benar ya. Jadi memang harus dikirimkan tim audit lagi lah ya untuk melihat ini sebenarnya banyak manfaatnya atau enggak sih gitu ya. Oke, kita sih apapun bisa menerima hasil dari musyawarah tersebut ya, asalkan semua kalangan ini dilibatkan. Betul. Mulai dari perangkat desa tersebut maksudnya, kemudian dari DPRK-nya juga mungkin juga dari ulama pasti harus dilibatkan dalam urusan seperti ini ya.
Oke, kita tunggu nanti minggu depan saya pengen ngundang komunitas ngopi di mana mereka ini ngobrol di pagi hari tentang Aceh besar sih yang pastinya. Mahasiswa benar. Gitu ya. Oke, kita balik lagi untuk berbicara masalah perpustakaan Jalanan Jempa. Ini ada riwayat nggak sih, maksudnya kenapa dikatakan Jempanya? Kenapa nggak yang lain? Silakan, siapa? Miftah ya. Suhu, silakan. Jadi kenapa namanya Jempa itu biar perpustakaan kita tuh identik dengan Aceh. Bunga Jempa begitu. Ya. Berarti tadi komunitas ini udah 2 tahun ya? Iya. Berarti itu berdirinya pada tanggal berapa sih? 1 Agustus. 1 Agustus. Sebentar lagi ulang Iya, tahun nih, Bentar lagi 3 ulang tahun. tahun. Undang ya. Kita Ada lihat. acara makan-makan gak nih? Kalau makan-makan Rais yang Enggak, luar. saya penting Nyanyi. cara nyanyi ya. Oh, Ada nyanyinya gitu. nyanyi plus makan. Ini kalian masih mahasiswa aktif begitu? Oke, Iya. dengan kegiatan kalian yang harus mencatat, menjaga, merawat buku, ini terganggu nggak sih dengan jadwal kuliah kalian begitu? Miftah, silakan. Saya sendiri sih enggak. Enggak ya, karena udah terbiasa Iya, kan. Kalau udah. terganggu nggak mungkin kamu mendirikan Iya. begitu. Iya. Kalau Nisa sebagai ketua punya beban khusus nggak sih? Sejauh ini enggak sih. Kalau untuk hari mau pendataan buku atau bagaimana, itu kami pilih hari yang semua orang bisa atau kebanyakan dari anggotanya bisa hadir. Jadi ya Terus orang tua mendukung pastinya. orang tua mendukung karena itu kan kegiatannya positif. Iya, benar. Benar. Kalian punya akun Instagram untuk orang yang ingin mungkin lebih tahu informasi lebih banyak? Iya, kami punya akun Instagram. Perlu kita balik bajunya. Mau balik. Balik baju ya. Nanti di terakhir aja ya. Tapi ingat ya akunnya ya. Boleh dong, apa sih? Perpustakaan Jalanan Jempa. Perpustakaan Jalanan Jempa. Jempa itu Instagramnya. Iya. Jadi untuk tahu aktivitas mereka, kegiatan mereka dan segala macam. Oh ya, satu lagi, Ruman ini kan mereka juga tidak hanya fokus dalam rumah baca, tapi mereka juga khusus untuk pendidikan anak-anak, benar ya? Nah, kalau kalian juga termasuk ikut nimbrung dalam urusan pendidikan anak-anak begitu? Kalau kami kan ini komunitas, sedangkan Ruman udah yayasan. Ya benar. Ya, jadi kami paling cuman belajar mandiri aja, memberi mereka buku-buku bacaan yang sesuai dengan umur mereka. Oke, next nanti hari Minggu saya bakal ngajak anak saya nih. Wah, ya. Paling suka sih dia ngelihat buku ini bergambar, banyak warna-warnanya Iya, begitu, walaupun dia belum bisa membaca ya. Iya. Oke, nanti kita akan kembali lagi pemirsa, tetap di Aceh Zino.